Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli Muhammad wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, semua orang berkarya ingin sukses. Gak ada orang yang mau gagal. Di antara kesuksesan tentunya bukan sebatas sukses tetapi puncak sukses. Karena manusia punya fitrah, ingin mendapatkan bukan sebatas baik tapi yang terbaik. Itu juga apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Idza sa'altal jannata fas'alil firdaus wa innaha a'lal jannati wa awsatuha. Bila kalian minta surga, mintalah surga firdaus. Kenapa? Yang paling tinggi dan yang paling tengah. Itulah ketetapan hukum, itulah fitrah yang Allah berikan kepada manusia ketika berbuat, bukan sebatas sukses tetapi sukses yang terbaik. Untuk perwujudan hal seperti itu bagaimana? Islam agama yang lengkap, selain memberikan orientasi apa yang hendak diraih, juga dilengkapi dengan sarana-sarananya, sehingga kejelasan orientasi apa yang digambarkan untuk digapai, ada sarana, ada kemampuan, nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Apa itu? Ternyata sahabat pun juga telah menanyakan kepada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, tunjukkan kepadaku suatu amal yang nanti Allah akan memasukkanku ke surga dan akan membebaskanku, menyelamatkanku dari api neraka. Ternyata disebutkan dengan 5 hal. Silakan dibaca di Arba'in Nawawi. Hadis itu ada di sana. Pertama, Allah yang kamu sembah kamu tidak syirik. Yang kedua, kamu tegakkan sholat, termasuk sholat malam. Yang nomor 3, kamu berpuasa, karena merupakan junnatun tameng. Yang keempat, kamu berzakat, karena akan menggugurkan dosa, sebagaimana air akan memadamkan api. Lalu kamu berhaji. Dari rukun Islam yang 5, yang 3 ini melengkapi. Puasa masih nanti ketika Ramadan, itu wajibnya. Zakat ketika sudah punya harta. Haji untuk yang mampu. Yang 2, ini rukun fondasi. Apa? Ketauhidan seorang hamba bahwa hanya Allah saja yang disembah. Hanya cara Allah saja yang dipakai. Hanya rahmat Allah saja yang menjadi tumpuan. Ini harus memenuhi akidah, keyakinan yang meresap pada diri manusia, yang mendarah mendaging. Allah Al-Ahad adalah segala-galanya, yang ini merupakan fondasi. Nah, untuk melengkapi perbuatan zahir, setelah di dalam diri manusia itu sudah ada landasannya, lahirnya, sejak dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang mesti ia perbuat kalau menginginkan hidup yang berkualitas? Jawabnya, tegakkan sholat. Allahu Akbar. Ini merupakan zikir yang paling besar, akan membuat jiwa tentram, akan bercahaya, nur. Hati yang tentram, wajahnya akan tampak. Demikian juga akan menyinari nanti di padang mahsyar ketika menyeberang. Karena orang munafik akan dibikin gelap, orang yang taat nanti akan terang. Nilai besarnya cahaya sesuai dengan bobot nilai sholatnya. Demikian juga akan
memudahkan hisab, karena dia merupakan amal pertama kali akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatnya baik, baik semuanya. Salatnya kurang baik, dilihat tatawu kanan kirinya, rawatibnya. Amal-amal salat yang dikatakan sunnah, yaitu tata untuk memperbanyak ketaatan, sehingga yang tidak sempurna jadi sempurna. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Maka daripada itu, bila kita ingin memiliki hidup yang berkualitas, makanya benahi sholat. Dan kualitas seseorang hamba, lihat di masjid. Makanya Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Orangnya beriman, bila kamu dipanggil oleh Allah Rasul, segera ijabahi. Allah akan memberikan kehidupan kepada kamu. Hatimu tenang, tentram, raut wajahmu ceria, bercahaya, badanmu juga akan terpengaruh dengan kesehatannya, hubunganmu dengan Allah baik, Allah meridhoi. Ketika ada suka, kamu bisa bersyukur, ada duka, kamu bisa bersabar. Semua kondisimu adalah baik. Maka daripada itu ijabahi panggilan Allah. Itu simbolnya ada di masjid. Makanya pesan Nabi SAW, idza ra'aita man ya'tadu ilal masjid fashhadu bi annahu muslim, bi annahu mu'min, atau kama qala Nabi SAW. Bila kalian melihat orang itu membiasakan berbolak-balik ke masjid, ada adzan masuk, selesai pulang, ada adzan lagi masuk, selesai pulang, 5 kali Allah memanggil, saksikan sebagai mukmin. Dan memang kita sudah tahu tanda sebuah negeri itu negeri Islam apa? Berkumandang adzan. Orang berduyun-duyun ke masjid. Mereka mengagukan Allah, memang Allah satu-satunya yang diagungkan. Dia sholat dengan khusyuk yang punya dampak, kehidupan sehari-harinya terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila masjid dibangun bersirak-sirak dan mereka memenuhinya, menghargai panggilan Allah, sholat dengan khusyuk, ini simbol negeri Islam. Itulah alam raya yang Allah telah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andaikan penduduk suatu negeri mereka beriman. Cari ilmu dulu, majelis ilmu Rami. Majelis ilmu Rami, Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami sebagian para sahabat, rame majelis ilmunya. Rame sholat berjamaahnya. Menyebabkan halal semua potensi kehidupannya. Dan mukmin akan berusaha berada pada tangan di atas, bukan tangan di bawah. Berlomba-lomba untuk memberi. Ini negeri yang penduduknya beriman. Nanti akan curahkan berkah yang turun dari langit, nyumber dari bumi. Kalau Allah memberikan mereka dengan surga saja mampu, memberikan dunia kan paling gampang. Maka daripada itu, kalau kita ingin kualitas diri kita, agama kita baik, maka masjid bagaimana? Sepi atau ramai? Sebuah masyarakat akan bisa dinilai bagaimana kemakmuran masjidnya. Di Indonesia begitu banyak masjid, tapi sangat memprihatinkan sekali. Banyak yang sepi. Makanya musibah di negeri ini bertubi-tubi. Bukan Allah tidak mewujudkan janjinya, tapi manusia banyak yang tidak peduli kepadanya, yang diancam waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah akan gersang. Lalu di mana bahagia kalau orang itu hatinya gersang? Harta, jabatan, penampilan cantik ganteng nggak akan bisa menyelesaikan, sebab hatinya sudah rusak, wajahnya kelam, dunia akan menjadi siksa. Ingat, siapa yang ingin memperbagusi kualitas dirinya, agamanya, maka
masjid, makmurkan, perbagusi sholat yang dibangun di atas akidah tauhid. Ini kunci kesuksesan. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.